Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dimas Coders Indonesia. Dan kali ini kontennya um, agak berbeda dari konten seperti biasanya ya. Gue mungkin mau lebih ke kayak nge-react gitu, react ya. Bukan react framework ya, tapi react. Karena memang akhir-akhir ini teman-teman gue coba sering gitu ya, lebih sering melihat halaman studio creator dari YouTube yang Coders Indonesia gitu. Di situ terlihat memang banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita atau publik kita gitu ya mencari konten terkait dengan PHP. Di situ gue bertanya-tanya gitu. Ada apa dengan PHP? Kenapa harus PHP? Apa mungkin PHP itu menjadi sebuah pemrograman yang kembali menjadi rising star atau seperti apa gitu? Karena kalau dilihat, sekali lihat statsnya gitu, selama 2024 ini memang PHP ya konten PHP gue tuh tiba-tiba naik banyak di sharing ya, alhamdulillah sih ya, memang jadi banyak orang yang makin bermanfaat. Tapi pertanyaannya adalah kenapa konten PHP itu bisa menjadi suatu hal yang membludak gitu ya. Nah, itu yang coba gue cari tahu di sini. Nah, dan gue ingin berbagi dan kita mencari tahu bersama-sama seperti apa gitu ya PHP itu di tahun-tahun ini dan mungkin tahun selanjutnya. Ya, kita akan coba kita lihat nanti data-data yang mendukung atau mungkin bisa menjawab pertanyaan gue tadi di awal. Ya, seperti apa? Gue gaskeun. Oke, jadi gue akhir-akhir ini juga sempat ya, malah lebih kesering gitu untuk melihat studio YouTube gue gitu ya. Nah, di situ gue mencoba melihat analytics dan juga konten yang memang ramai, yang ya kan biasa kalau di YouTube creator tuh suka ada gitu uh, most atau top 10 konten yang paling banyak dilihat dan ditonton. Dan di situ selama 2024 ini ternyata konten-konten PHP gue alhamdulillahnya gitu ya banyak orang terbantu, banyak banget yang nonton. Lalu di situ gue bertanya-tanya kan, apa sih sebetulnya yang terjadi? Apakah memang demand PHP ini sedang tinggi atau ada cerita lain di balik itu? Karena kalau kita lihat teknologi hari ini banyak yang orang yang ya sedikit banyaknya gitu ya mendiskreditkan PHP gitu. Dan setelah gue cari tahu ternyata beberapa temen gue yang masih sekolah itu memang di kuliahnya gitu ya yang diajarkan adalah terkait PHP. Oh, mungkin teman-teman seperti teman-teman sekolahan kita gitu ya yang sedang mempelajari PHP yang menonton video gue gitu. Tapi itu tidak cukup menjawab buat gitu. Karena memang gue pengen tahu apakah memang PHP ini still worth to learn atau seperti apa gitu. Nah, makanya gue coba mencari tahu seperti apa yang terjadi. Nah, oke, gue akhirnya mencoba mencari tahu teman-teman seperti apa PHP hari ini karena memang sudah cukup lama juga gue tidak bersinggungan dengan PHP itu sendiri gitu. Dan gue cukup kaget gitu ya. Sekarang sudah sampai 8.4 versinya. Dan ini kalau dilihat secara sekilas dia banyak banget dari kalau gue sih inget dulu masih 79 7 berapa ya 7 titik berapa itu sampai 8 titik berapa. Dan sekarang sudah 8.4 dan memang banyak banget perkembangannya. Terutama yang gue perhatikan adalah seperti strong type gitu ya. Kayak misalkan output functionnya harus string ya string seperti itu ya. Jadi lebih terbantu gitu. Dan juga lebih banyak lagi ternyata yang memang menjadi upgrade-upgradean yang ada di 8.4 ini. Dan ya ternyata cara penulisannya pun sudah banyak ya seperti ini nih. Nah, hal-hal seperti ini kan menurut gue baru gitu di PHP karena dulu kayaknya gue gak pernah tahu gitu kalau ada function lambda gitu ya kalau kayak di Java atau di Python gitu kan. Ya banyak banget perkembangannya dan oh ternyata memang sepertinya PHP ini banyak berbenah, banyak berbenah. Nah dari situ juga gue coba mencari tahu tentu ya, datang ke salah satu websitenya framework webnya PHP yang sangat terkenal itu Laravel. Gue mencoba melihat lagi di Laravel karena gue juga sempat teman-teman. Jadi sebelum ke Java dan sekitaran itu gue memang juga rame atau main juga di Laravel gitu ya.
Dan memang banyak banget yang ya kalau dilihat sekarang ekosistemnya si Laravel ini cukup cukup banyak gitu ya, dan sangat variatif gitu. Bahkan sampai ada yang kayak gue nggak tahu apa ya, komen Oktan kalau nggak salah. Ya, Laravel. Kalau misalnya ada yang ini yang mungkin Kang salah Kang, harusnya bukan Oktan atau apa, komen aja di bawah gitu ya. Nah, di situ gue lihat, oh, udah ada Oktan, udah ada Pulse gitu kan, yang mana menurut gue untuk boosting performance biasanya kalau di Java ataupun di Golang kita lebih pakai ya, kalau di Golang nggak ada multi threads ya, semacam multi threading gitu. Dan gue kaget juga ternyata memang PHP hari ini gitu ya, hari ini mampu melakukan hal itu. Karena seingat gue, native-nya PHP itu memang belum bisa melakukan multi-thread atau mungkin asinkronus atau non-blocking I/O seperti Node.js gitu ya. Dan ternyata di 8.4 ini banyak banget perkembangan dan gue lihat salah satunya di Octane milik si Laravel. Menarik. Lalu gue juga coba nih teman-teman, mencoba melihat apa namanya Laravel News gitu ya. Apa sih sebetulnya dengan 8.4 ini si Laravel ngeluarin apa dengan penyesuaian base function yang ada di 8.4. Dan ternyata banyak banget kayak trim-trim seperti itu, asymmetric property visibility, banyak banget yang ya istilahnya disesuaikan dengan hadirnya si PHP 8.4 ini. Nah, ini teman-teman yang menarik. Nah, ini multi thread ya. Jadi gue coba mencari tahu gitu, apakah memang betul nih PHP ini bisa multi thread. Kalau dilihat secara sekilas, multi thread ini adalah sebuah concurrency method used computer programming and software development that allow program to run numerous threads of code at the same time within a single process. Jadi kalau di Java biasanya kalau untuk memisahkan gitu ya, memisahkan oh ini prosesnya HTTP request response, yang ini untuk reading dokumen seperti itu. Kita seringkali membuat thread baru gitu ya. Jadi ya thread satu untuk apa namanya? Thread satu untuk HTTP request, thread keduanya itu untuk file processing misalkan seperti itu. Nah, kalau seingat gue dulu gitu ya, dulu ini ya. Jadi jangan jangan salahin gue ya. Dulu PHP itu ya single thread itu ya. Dan mungkin gue aja yang belum tahu gitu. Jadi untuk request dan PHP, request, HTTP dan file processing itu dijalankan pada thread yang sama. Ternyata gitu ya. Di sini gue udah coba cari ada satu satu extension bernama Pthreads, karena sebelumnya pun di sini gue udah coba melihat terkait Pthreads ini nih. Jadi ya dia sudah sangat sangat mature sih menurut gue ya. Dengan adanya Pthreads dan sekitaran itu membantu kita untuk melakukan boosting performance daripada si aplikasi PHP tersebut. Nah, di artikel ini di Medium itu orang ini menuliskan bahwa Pthreads atau salah satu library milik PHP bernama Pthreads yang ya kalau dilihat sini dia pakai pecel ya, bukan pecel ayam tapi. Ini adalah sebuah apa, package manager lah berbasicnya C yang dipakai atau digunakan untuk melakukan manajemen package di PHP gitu ya. Seperti Composer pada umumnya. Nah, dia ada Pthread DLL karena dia pakai Windows atau XAMPP. Dan di sini dia mencontohkan bagaimana thread tersebut bisa kita buat dengan cara memanggil new thread. Kalau dilihat secara sekilas, thread ya kelas new thread ini memang adalah satu kelas initiator untuk melakukan threading atau multi threading. Wow, bahkan sudah ada mutex-nya. Mungkin kalau teman-teman yang yang belajar Golang terkait concurrency gitu ya, pasti sering banget ketemu sama yang namanya mutex ya. Mutual eksklusif, gitu ya. Bahkan ada shared resource dan lain halnya. Nah, teman-teman bisa baca sih. Pada intinya adalah, gue juga kaget gitu. Ternyata PHP sejauh itu berkelananya. Dan menurut gue ini sangat signifikan yang tidak menutup kemungkinan PHP bisa berjaya lagi gitu ya. Karena kalau teman-teman yang udah running ngoding dari tahun 2000 sabarahannya 2015 gitu ya, 2015 2014 baru 2010 lah ya, itu kan PHP itu udah sangat primadona sekali gitu ya, sangat-sangat primadona sekali. Dan dengan kehadirannya Node.js, lalu kebutuhan atau demand di masyarakat atau di publik juga
membutuhkan sebuah processing yang jauh lebih cepat, robust dan handal gitu. Ya PHP sedikit demi sedikit mulai tergeser eksistensinya ya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu kan waktu itu hadirnya Laravel justru malah meningkatkan kembali atau setidaknya mensustainkan posisi PHP hari itu. Dan sampai hari ini banyak yang orang bilang kalau bukan karena Laravel mungkin gue udah pindah dari PHP gitu ya. Dan seperti itu. Tapi ya bukan untuk memblame, tapi memang sangat 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 bagus sih, signifikan sekali gitu ya. Nah, itu ternyata memang sudah bisa multi thread dengan si P-thread seperti ini. Menarik, menarik, menarik. Ya, kalau dilihat tuh dari awal juga kita udah tahu ya banyak CI dan lain halnya. Bahkan sekelas apa namanya gue lupa sih ini. Kalau karena di Java kan IntelliJ apa namanya? Ya itulah produsennya IntelliJ gitu ya. Itu dia melakukan PHP Storm. Ya dia sebuah IDE yang spesifik dibuat untuk menangani pemrograman PHP. Wow, menarik. Mari kita lihat seperti apa kelanjutan pencarian data kita ini. Gue gaskeun. Nah, terus di sini gue coba mencari tahu lebih lanjut ya guys. Jadi sebetulnya apa sih gitu? Kenapa sih dia jadi besar? Ternyata ada salah satu gue nggak tahu ini framework atau bukan. Tapi dia code stylenya itu mirip banget sama sama Express di JS itu ya. Dan dia kalau kalau teman-teman tahu namanya OpenSWOL. Dan yang menarik adalah ternyata si OpenSWOL ini mampu melakukan ini nih, async programming dan range multithread I/O modules. Wah, keren kan? Kalau dilihat secara singkat gitu ya, dia pakai pecel lagi tuh sama kayak yang sebelumnya tuh. Itu kalau pecel ya, pecel atau komposer pun dia sudah support kalau menggunakan komposer. Kalau dilihat secara singkat gitu, proses pembuatan HTTP servernya itu mirip banget sama yang kalau teman-teman pakai di Express ya nggak sih? Ada pertama bikin apps atau nanti appsnya on request dan lain halnya. Di sini teman-teman bikin apa namanya, bikin controllernya gitu ya. Lalu diakhiri oleh start seperti ini. Yang bukan diakhiri atau diawali oleh start untuk melakukan lain halnya. Dan yang menarik adalah PHP hari ini gitu dari si OpenSWOL ini sudah mampu melakukan initiate atau pembuatan WebSocket WebSocket ya WebSocket WebSocket server yang kita tahu ya WebSocket itu kan dia full duplex gitu ya. Artinya dari sini apa istilahnya, dari sini ada request di saat yang bersamaan response pun bisa dikirim. Menarik ya. Dan ya kalau dulu ya gue dulu gitu ya, untuk menjalankan WebSocket server ini gue butuh butuh sesuatu yang sifatnya non blocking, dan hari itu waktu itu gitu ya itu masih Node.js yang mampu melakukan. Hari ini gitu ya, mantap banget nih, PHP sudah bisa masuk ke ranah WebSocket. Ya gue baru tahu sih ya. TCP server, coroutine dan lain halnya, ya Redis WebSocket client, coroutine task. Gue belum tahu sih coroutine, cuman kalau gue bisa bayangkan coroutine ini mungkin semacam multiprocessing seperti itu kali ya. Atau kalau digoleng mungkin semacam apa sih namanya, gue lupa lagi yang pakai Go itu. Ya itulah namanya ya. Goroutine, iya, Goroutine ya, Goroutine. Dan macam-macam banyak, bahkan gRPC service seperti ini pun sudah bisa di cover oleh si OpenSWOL yang basicnya adalah PHP. Menarik. Bahkan OpenSWOL ini use case-nya bisa IoT, microservice, buset, microservice bre, real time trading, gaming server, live chat system. Wow. Kalau seperti ini dari dulu andai kata gitu ya, mungkin mungkin bisa mempertahankan eksistensinya. But overall ini sebuah significant change menurut gua gitu ya bagi PHP. Jadi kalau teman-teman yang hari ini masih belajar PHP sebetulnya tidak ada kesalahan. Tapi yang penting teman-teman, jangan sampai teman-teman ini belajar apa namanya? Belajar belajar PHP tapi teman-teman tidak bisa mengambil yang namanya intisarinya gitu. Jadi teman-teman belajar coding tapi nggak pernah tahu benang merah dari ngoding tersebut.
Ya seminimal teman-teman sudah terlatih dengan algoritmanya, atau mungkin, basic-basic yang mungkin akan sama atau digunakan seperti if else ya. If else mau bahasa pemrogramannya apapun kurang lebih akan sama kan. Nah, hal-hal seperti itu yang jauh lebih penting untuk teman-teman, kuasai atau cari benang merahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ke survei Stack Overflow 2024, ya tadi kan kita melihat bagaimana PHP itu melakukan significant change-nya gitu ya. Nah, kalau di sini lihat bahwa si programming, scripting, and markup language mayoritas hari ini 2024 itu 63%, 62% itu masih di JavaScript. Kalau professional developer ya JS dan SQL. Untuk database, mayoritas orang menggunakan Postgre dan MySQL, SQLite dan ketiganya ya. Karena mayoritas ini yang paling gratis gitu ya. Kalau MySQL sih rata-rata karena memang biasanya aplikasi anak sekolahan sih kalau kalau gue sih bilangnya gitu ya. Walaupun ya bukan berarti jelek, bagus, cuman karena kalau yang license gratisan itu suka banyak kurangnya. Kalau gue sih mikirnya gitu sih ya. Kalau yang mau gratisnya mungkin MariaDB-nya gitu. Ya, SQLite sih nggak asing ya, karena SQLite ini banyak banget dipakai di mobile gitu. Cloud platform, professional developer rata-rata masih di AWS gitu ya. Ini lengkap banget sih. Nah, web framework and technologies, professional developer hari ini di Stack Overflow itu mayoritas banyak menggunakan React ya. React, terus kedua Node.js, jQuery dan Angular. Angular ini juga termasuk yang pertumbuhannya pesat. Makanya ada konten gue tentang Angular gitu ya. Karena memang kebetulan di kantor gue pun mayoritas itu menggunakan Angular, dan memang bukan mayoritas, hampir semua menggunakan Angular. Embed Technologies, Raspberry Pi, other framework. Oh, ini kalau misalkan lihat ya inilah frameworknya kayak Net, Pandas, NumPy. Menarik. Other tools, Docker. Wow, memang Docker ini sangat menarik ya. Seperti itu. Integrated Development, VS Code merajai kemana-mana udah. Hampir semua orang hari ini pakai VS Code. Bahkan banyak banget editor-editor seperti Stackblitz, IDX, itu kan mirip-mirip yang online gitu ya. Semuanya rata-rata mirip gitu. Komposisinya seperti VS Code. Bahkan bahasanya VS Code gitu ya. Dan ya ini untuk tools-tools project, Jira memang masih megang banget ya. Synchronous Tool, Microsoft Teams, dan lain halnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sebetulnya menurut gua PHP ini cukup cukup significant change dan menjawab pertanyaan gua gitu. Apakah PHP itu masih still worth to learning maksudnya. Alah gitu ya. Dan menurut gue itu adalah satu hal yang masih sangat-sangat worth untuk dipelajari, dan mungkin 2024 2025 demand-nya mungkin masih sangat banyak gitu ya. Tapi terlepas dari apapun itu, jangan kita sampai hanya berpegang pada satu bahasa pemrograman saja, dalam artian menjadi skeptis terhadap yang lain gitu ya. Kalau bisa saran gue gitu buat teman-teman yang hari ini masih belajar, ambil benang merah daripada setiap bahasa pemrograman. Contoh Java mungkin dengan strong type-nya, Golang dengan simplicity dan performance-nya, PHP dengan large community-nya, Python dengan human readable banget ya gitu kan. Nah, dan lain halnya. Teman-teman ambil intisarinya, elaborasi sehingga teman-teman bisa menciptakan peluang yang menurut gue jauh lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti itu. Jadi nggak heran kalau misalkan ternyata banyak teman-teman hari ini yang mencari PHP. Jadi pertama karena memang tugas kuliah, dan kedua memang banyak atau significant change yang terjadi pada PHP itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu akan membantu kita semua. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.